Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kritik dan saran yang Bapak bagikan. Untuk poster pertama akan dibawa oleh Airul Baras. Jadi untuk poster pertama yaitu pupuk organik cair. Untuk kritiknya, yang pertama, teks terlalu panjang dan padat. Jadi untuk beberapa petani untuk melihatnya, kalimat dalam poster tersebut sangat panjang dan penuh dengan informasi, membuat pembaca sulit menangkap inti pesan dengan cepat. Jadi tidak ada kata utama, tidak ada singkat-singkatan kata cepat atau yang mudah ditanggapi. Untuk yang kedua, kontras teks kurang jelas, itu tidak terlalu terang. Beberapa bagian teks putih diletakkan di atas latar belakang yang terang yang mengurangi keterbacaan. Yang ketiga yaitu tata letak kurang rapi. Susunan elemen terlihat agak penuh tanpa cukup ruang kosong atau itu white space, sehingga terkesan padat dan kurang nyaman untuk dibaca. Yang keempat, kurang infografis atau ilustrasi, hanya mengandalkan teks dan foto, padahal infografi tersebut sederhana, bisa membantu menjelaskan konsep pupuk organik cair dengan lebih menarik. Yang kelima, tidak ada call to action yang jelas. Poster ini memberikan banyak informasi tapi tidak memberikan ajakan spesifik kepada pembaca, misalnya coba buat pupuk organik cair sendiri atau membuat pupuk organik lebih cepat. Untuk saran atau memperbaikan untuk poster pupuk organik cair, yang pertama adalah gunakan poin-poin yang singkat, ubah paragraf panjang menjadi lebih poin-poin yang lebih mudah dicerna. Apa itu pupuk organik cair, manfaat pupuk organik cair, contoh bahan dan pembuatannya, dan manfaatnya. Untuk kedua, tingkat kontras teks dan latar belakang, gunakan warna yang lebih gelap atau tambahkan bayang-bayangan kepada teks agar lebih mudah dibaca. Pastikan ada cukup ruang antar elemen agar penampilan tidak terlalu penuh dan lebih nyaman dibaca, jadi tidak terlalu padat. Untuk yang ketiga, tambahkan infografis atau ikon. Gunakan ikon atau diagram sederhananya untuk menjelaskan cara pembuatan pupuk organik cair secara visual, secara bertahap untuk lebih mudah dipahami. Untuk yang keempat, tambahkan call to action atau akhiri poster dengan ajakan, ayo mulai menggunakan pupuk organik cair untuk tanamanmu. Coba buat pupuk organik cair sendiri dari limbah rumah tangga. Dengan perbaikan ini, poster akan lebih menarik, mudah dipahami, dan lebih efektif dalam penyampaian pesan. Sekian untuk presentasi dari poster pupuk organik cair. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya untuk poster kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indri Kirata. Jadi di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari poster 2. Kekurangan poster 2 itu kurangnya informasi detail, seperti poster ini tidak langsung menjelaskan apa bedanya combine harvester dengan thresher, sehingga audiens tetap harus mencari tahu lebih lanjut. Kedua, ukuran tulisan, informasi tambahan kecil, informasi kontak yang tertera di bagian bawah berukuran kecil, sehingga bisa sulit terbaca terutama jika dilihat dari jarak jauh. Ketiga, kurangnya elemen call to action yang kuat, meskipun ada ajakan geser untuk info lengkapnya. Tidak ada indikasi yang lebih lanjut seperti tombol atau ikon yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari media sosial. Saran dan rekomendasi perbaikan. Pertama, tambahkan ringkasan perbedaan serta poin-poin utama mengenai perbedaan combine harvester dan thresher dalam bentuk icon atau tabel kecil. Kedua, perbesar tulisan penting, informasi tambahan seperti kontak atau media sosial sebaiknya diperbesar agar lebih mudah terbaca. Ketiga, gunakan elemen interaktif lebih kuat jika poster ini digunakan di media sosial,
Bisa ditambahkan elemen seperti kode QR atau icon swipe untuk memperjelas ajakan geser untuk info lengkapnya. Sekian dari saya presentasi poster kedua. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk layout akan dibawakan oleh rekan saya itu Nurul Yohana Sari. Berdasarkan gambar layout yang dibagikan berikut ada beberapa kritik serta saran untuk perbaikan. Yang pertama yaitu desain dan tata letak. Warna latar belakang dan teks kurang kontras sehingga bisa menyulitkan pembaca, terutama pada bagian teks yang lebih kecil. Yang kedua yaitu tata letak terlihat padat dengan banyak teks dalam satu halaman yang dapat membuat pembaca cepat lelah. Selanjutnya yaitu ukuran dan jenis font. Font yang digunakan cukup kecil dan padat sehingga bisa sulit dibaca, terutama bagi orang yang memiliki masalah penglihatan. Yang kedua yaitu variasi font kurang yang membuat beberapa bagian sulit dibedakan antara judul, subjudul, dan isi. Yang ketiga yaitu kualitas gambar. Beberapa gambar terlihat kecil dan kurang jelas. Ini bisa menyulitkan pembaca dalam memahami detail, terutama dalam bagian siklus perkembangan hama. Selanjutnya yaitu struktur dan penyampaian informasi. Informasi yang diberikan sangat teknis dan padat tanpa adanya poin-poin ringkas yang memudahkan pemahaman. Dan tidak ada bagian ringkasan atau kesimpulan yang memberikan inti dari pengendalian penggerak batang padi secara singkat. Selanjutnya yaitu saran perbaikan layout. Yang pertama yaitu desain yang lebih menarik dan jelas. Gunakan kombinasi warna yang lebih kontras untuk latar belakang dan teks agar mudah dibaca. Yang kedua, peningkatan keterbacaan font. Gunakan ukuran font yang lebih besar untuk bagian penting dan perbedaan yang jelas antara judul, subjudul, dan isi. Dan yang ketiga itu peningkatan kualitas gambar. Gunakan gambar yang lebih besar dan tajam agar detailnya lebih mudah dipahami. Itulah kritik dan saran tentang layout. Itulah presentasi dari kami kelompok 4 tentang kritik dan saran poster dan layout. Kurang lebih kami memohon maaf bila